Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu untuk mata pelajaran matematika di kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021, masih di pokok bahasan yang sama, yaitu sistem koordinat. Untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu menggambar dua garis yang sejajar, kemudian menggambar dua garis yang saling tegak lurus. Perhatikan contoh 2.1 itu ada di buku paket kalian halaman 59 sampai 60. Gambarlah garis L yang melalui titik A dengan koordinat 3 di sumbu X dan 5 negatif 5 di sumbu Y yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan. Pertama, kita buat dulu koordinat kartesiusnya ya, yang 4 kuadran. Di sana dibuat dengan sumbu X-nya dimulai dari negatif 10 sampai 10 dan sumbu Y-nya dimulai dari negatif 10 juga sampai 10. Setelah itu kalian buat koordinat titik A ya, dimana X-nya 3 dan Y-nya negatif 5. Posisinya dia ada di kuadran 4 untuk titik A ya. Kemudian setelah dibuat titik, dimintanya itu tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Jika tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, maka posisi garis yang ditarik dari titik A pasti memotong sumbu X dan sumbu Y jika tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Posisinya bisa kalian lihat ya di slide. Jika di slide tidak jelas, bisa dilihat di buku paket juga ada ya. Itu maksud dari contoh 2.1. Perhatikan untuk contoh selanjutnya di halaman 60 ya. Di buku paket kalian, di sana ada contoh 2.2. Gambarlah garis M dan N yang saling sejajar. Ya, jadi kedua garisnya itu sejajar, tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Pertama kita buat dulu koordinat kartesiusnya, di mana sumbu X-nya dimulai dari negatif 10 sampai 10 di sana. Kemudian sumbu Y-nya juga dimulai dari negatif 10 sampai 10. Jika ada soal seperti ini tidak menunjukkan koordinat ya, titik koordinatnya tidak ada, berarti kita bisa langsung tarik garisnya ya. Karena di soal ini kedua garis M dan N ini harus sejajar, tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y, pasti posisinya miring atau memotong sumbu X dan sumbu Y. Bisa dilihat untuk garis M dan N ya, kurang lebih seperti itu gambarnya. Ini karena tidak ada koordinat yang ditentukan di dalam soal. Jadi kalian bebas posisinya mau di mana saja. Yang jelas untuk posisi garis M dan N saling sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk contoh selanjutnya di halaman 61, contoh 2.3 ada soal. Diketahui titik A dengan koordinat X-nya 3, Y-nya 2, kemudian titik B dengan koordinat X-nya 3
Y-nya negatif 6 dan titik C dengan koordinat X-nya negatif 5 dan Y-nya 2. Poin A, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Hal yang pertama, kalian harus buat dulu ya koordinat kartesiusnya dengan 4 kuadran, kemudian tentukan posisi titik A, B, C sesuai dengan koordinat yang sudah ditentukan. Jika sudah terbentuk titik, maka bisa ditarik ya. Untuk poin A, garis A dan B-nya bisa ditarik, garis A dan C-nya bisa ditarik, begitu juga untuk garis B dan C-nya bisa ditarik. Nanti bisa terlihat posisinya akan seperti apa. Agar lebih jelasnya, mari simak di slide selanjutnya. Perhatikan di sini Ibu akan membahas dari soal tadi di slide sebelumnya ya. Di sini sudah digambarkan koordinat kartesiusnya ya, dengan sumbu X-nya dimulai dari negatif 10 sampai 10 dan sumbu Y-nya juga dimulai dari negatif 8 sampai 8 ya. Ingat tadi kita buat dulu koordinat titik A ya, dengan sumbu X-nya itu 3 dan sumbu Y-nya 2 ya, berada di posisi koordinat X-nya 3 dan Y-nya 2. Kemudian untuk titik B berada di koordinat dengan X-nya 3 dan Y-nya negatif 6. Selanjutnya untuk koordinat titik C, sumbu X-nya ini negatif 5 dan untuk posisi sumbu Y-nya di positif 2. Bisa terlihat ketiga titik sudah terbentuk ya, di mana titik A ada di kuadran 1, titik B di kuadran 4, dan titik C ada di kuadran 2. Setelah itu, sesuai dengan soal, yang poin A yang diminta itu kan, jika dibuat garis ya untuk titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pertama titik A dan B ya. Titik A dan B ketika ditarik itu seperti garis yang hijau ya, gambarnya. Kemudian posisinya untuk garis yang ditarik dari titik A ke titik B, posisinya terhadap sumbu X itu tegak lurus, dan posisi garis yang ditarik dari titik A dan B terhadap sumbu Y itu posisinya sejajar ya. Kemudian poin B, tarik titik A dan C. Tarik titik A dan C. Jika ditarik seperti garis yang warna biru ya, posisinya akan seperti itu. Nah, bagaimana kedudukan garis ini ya, garis A dan C yang ditarik dari titik A dan C terhadap sumbu X? Jika terhadap sumbu X, garis yang biru ini ya, yang tadi ditarik dari titik A ke titik C, akan sejajar dengan sumbu X ya. Tetapi untuk garis yang ditarik dari titik A dan C, posisinya terhadap sumbu Y itu akan tegak lurus ya. Kemudian yang poin C,
titik B dan C itu ditarik ya garisnya seperti di slide yang garis warna merah. Posisinya akan seperti itu jika titik B dan C ditarik ya, membentuk garis yang warna merah. Perhatikan bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X dan sumbu Y, garis merah ini ya yang ditarik dari titik B dan titik C ini tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak tegak lurus juga ya dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Sekali lagi posisinya untuk garis yang ditarik dari titik B dan C seperti di gambar ya, garis yang merah itu posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y itu tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, tetapi posisinya ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, ini penjelasan dari slide sebelumnya ya, agar lebih jelas dari apa yang tadi Ibu sampaikan di slide sebelumnya. Ini pembahasannya agar kalian lebih dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini, Ibu rasa cukup. Ibu ucapkan terima kasih bagi siswa dan siswi yang telah menyimak pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.